Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim. Puja dan syukur marilah selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan hidup oleh Allah setelah kita tertidur. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat agung dan mulia. Beliau sebagai cermin bagi kita orang-orang yang awam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kecerahan dunia dan kecerahan akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu saya mohon maaf, kadang dalam kalimat atau kata atau narid yang lun sampaikan di dalam tausiah kultumnya tersinggung perasaan bapak dan ibu. Ini mohon diperbanyak maaf, dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan jamaah sekalian. Barusan saya bacakan sebuah firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat ini disebut dengan ayat Makiyah. Turunnya masih Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Ciri-ciri ayat Makiyah, ciri-cirinya adalah pendek-pendek. Berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah, ciri-cirinya adalah ayat-ayatnya itu panjang-panjang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, singkat, padat dan jelas firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang barusan saya baca. Di dalam firman Allah ini mengandung makna. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim dan orang-orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan salah seorang hamba Allah kepala suku yang bernama Abu Sufyan. Sufyan bersama dengan Abu Jahal
kebiasaan Abu Sufyan, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya, setiap hari pekan mereka memotong hewan, menyogetanyo tip uro Senin na pasar Selimung, tip uro Rabu na pasar Sibreh, tip uro Sabtu na pasar Ule Karing. Lalu Abu Sufyan ini bersama dengan Abu Jahal setiap hari pekan mereka memotong unta. Dalam riwayat disebut memotong unta, lalu mereka memasak unta tersebut, mengolah unta menjadi makanan yang sangat lezat. Kelezatan makanan yang diolah oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal tercium daripada hidung anak-anak yatim yang ada di sekitar tempat lokasi sembelih dan masaknya kuah belangong Abu Jahal dan Abu Sufyan. Apa yang terjadi jemaah yang berbahagia, yang bisa kita ambil pelajaran daripada peristiwa ini, sehingga Allah Ta'ala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 ini. Ketika Abu Sufyan dan Abu Jahal sedang lezat-lezatnya menikmati kelezatan olahan kari yang mereka buat, lalu datanglah anak-anak yatim mencari di mana lokasi dimasak kuah belangong itu. Ternyata terciumlah sama anak yatim ini. Anak yatim ini mendekati belanganya Abu Sufyan dengan perut yang kosong. Apa tanggapan Abu Sufyan, Abu Jahal dan ketua-ketua suku yang lainnya kepada anak yatim yang ingin menikmati sedikit makanan olahan itu? Abu Jahal, Abu Sufyan diyuawo anemit buno, pergi kau sana anak-anak, ini urusan orang tua. Nyo atau untuha kena tanamit jaweh, sehingga Abu Sufyan di dalam riwayat itu mengayunkan tongkatnya, ingin memukul anak yatim itu agar anak-anak yang yatim itu tidak mendekat dengan mereka yang sedang menikmati lezatnya daripada hewan tersebut. Anak yatim ini dengan sedih dia, dengan perut kosong dia keluar daripada tempat itu, pergi dia karena suruh pergi oleh Abu Sufyan. Akhirnya anak ini pergi hampa, tidak menikmati makanan kelezatan yang dimasak oleh kepala-kepala suku ini. Kan biasa jamaah berbahagia menyukai orang tanya kadang-kadang na kelompok-kelompok urang kaya, kon urang kaya ino, urang kaya apa lain. Wate kala peng tangai ta, tangai dua, tangai le, pakat sama-sama kaya, jak tak melemak. Kon ino i kampung lu ni. Tak melemak, makna melemak tagun kuah belangong. Padum dro tanya, na tipluh dro. Tagunlah kuah belangong. Tidak terfikir di pikiran orang kaya ini, di pikiran kepala-kepala suku ini, setelah kita masak selain 10 orang kita makan, ada enggak orang lain bisa menikmati untuk berkahnya makanan? Hana terfikir lagi urang pegot rumah raya, ban gepeh buah pelang bahasa Indonesia ya, buah pelang. Apa sih buah pelangnya? Ketika kita buat rumah, kan ada peletakan pondasi. Apa yang terfikir sama orang-orang yang berada ini? Nyo kampung nyo pernah pencuri pehan. Ini kampung ini ada maling enggak?
Kira-kira besi 15, besi 14 saya letakkan di sini, dicuri enggak? Semen saya digorok sama-sama orang pencuri enggak? Tidak terfikir. Nyo lun pegot pondasi rumah. Tamping rumah lun dilikat rumah yang rencana lun pegotnya, pernah anak yatim pehan, pernah orang-orang miskin pehan. Tidak terfikir. Hanya sedikit orang berfikir demikian. Begitulah jamaah yang berbahagia Abu Sufyan dan Abu Jahal. Tidak terfikir buat orang lain. Yang penting perut gonyan tro ke habis apa? Perut tro rukuk tiba habis. Jamaah yang berbahagia. Pulang anak yatim. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk menurunkan firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pedron firman Allah Subhanahu wa taala, gara-gara Abu Jahal dan Abu Sufyan memasak sesuatu atau memeras susu, mereka tidak memberi dan membagi serta mengajak orang lain untuk menikmati masakan tersebut. Jamaah yang berbahagia, anak yatim itu anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya, ayahnya. Orang yang mencari nafkahnya telah tiada. Anak yatim itu kalau menurut pemahaman saya orang kampung, orang desa, orang bineh gele, orang bineh laut, anak yatim, anak buntui sama saja. Ternyata hari ini ketika kita melihat di lingkungan kita, anak buntui abih umumak, anak yang telah ditinggal mati oleh ibunya, ternyata lebih sedih daripada anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya. Apalagi kita bedakan dengan anak-anak kita yang masih punya orang tua, mamaknya, bapaknya. Coba nu perhatikan mentong angka tiblah yang ditebit ba hidung anak yatim dengan angka tiblah yang ditebit ba hidung anak ketanya yang nama ngan ya sangat beda bapak ibu. Angka sebelah, makna angka sebelah kalau dia batuk, kalau dia pilih pum itu bit teluk bak masin kena bak bibi. Siapa yang membersihkan punya anak yatim? Siapa yang mau membersihkan dengan tisu hidung anak yatim? Sangatlah sedikit. Siapa yang mau mencebokkan pantat anak yatim? Sangatlah sedikit. Siapa yang mau membersihkan pipisnya anak yatim? Cukup berat orang bak pegelih atas anak yatim. Nak kelam dah pegelih di mana drah nak pegelih ngata anak ke nak pegelih apa pegelih nak tu nyandup sifat-sifat orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara anak yatim, barang siapa yang mereka memberi makan kepada anak yatim, maka sungguh di hari mahsyar dalam surga nanti bagaikan ini, kata Nabi, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah orang yang memelihara anak yatim denganku, kata Nabi. Nyanduk mulia kepada orang yang memelihara anak yatim. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melihat memegang kepala anak yatim, datangi, dekati, kasih amplop, belaikan kepala mereka, pegang di pundak mereka, mat ba ule anak yatim, you gosok jaro gutanya ba ule anak yatim. Kata Nabi, sehelai tumbuh di rambut anak yatim itu adalah pahala bagi orang yang memberi dan menggosok kepala anak yatim. Guyumat ule anak yatim, guyu gutu ba ule anak yatim. Tanya yang katuha-tuha kan merasa orang je wusat ate wate ubut ketinggal le rinci agam le rinci ino. Kiban sedih dak kala nombat tidu jaro batago binti hanato peduli nawali pelama di peduli ata anak droi le getanyu anak yatim hana ke peduli menyona baje bekah yang kenyan tetu
wate tajak tikula katu pri bak punggung boh panah kai tibit ulua hana tocok karena ada anak yatim. Tetapi bertanya kebiasaan dia Aceh lun rasa hana truk bak-baknya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, yang terakhir lun ingin lun sampaikan kepada getanyo bahawa salah satu amal yang terbaik kita manfaatkan di dalam bulan suci Ramadannya adalah memperdulikan, memberikan sesuatu kepada anak yatim dan orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Dum legop yang jioh ya kalon anak-anak yatim, orang-orang miskin di sekitar kita. Kalau kita sendiri tidak mau melihat mereka, sama siapa lagi kita harap? Sama pemerintah, belum tentu pemerintah bisa memberikan sesuatu terbaik kepada anak yatim. Sama wali, kalaulah wali itu benar-benar wali yang ingin memelihara anak yatim, yang ingin memberikan bantuan kepada anak yatim, alhamdulillah wali mereka itu akan memperoleh berkah daripada Allah. Tetapi menyotinggai wali-wali perti pim sabe, menyona wali-wali perti pim ganja, menyona wali-wali mabuk dan mabuk, maka sungguh anak yatim ini sangat disayangkan jamaah yang berbahagia. Kita sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama dalam undang-undang, tengku imam masjid, tengku imam kampung, wajib menjaga anak yatim yang ada di kampung kita itu. Kenapa? Kita sebagai tengku, kita sebagai tokoh agama, tidak ada tempat lain mereka bersandar. Hana pak di pegahai, hana pak di peruhati, bak tengku, bak tokohlah mereka bisa melepaskan kerinduan mereka terhadap kepada orang tua mereka yang telah tiada. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi mau'idah bagi pribadi saya sebagai anak yatim piatu, barangkali juga kepada bapa ibu sekalian yang hari ini di sekeliling kita masih ada anak-anak yatim, masih ada orang-orang yang miskin, maka bantulah mereka semampu kita bantu. Mudah-mudahan Allah balas kebajikan kita itu tidak spontanitas, tetapi kadangkala Allah balas kebajikan itu di hari-hari kemudian. Hana gebalah oleh Allah dalam bentuk rezeki, tapi gebalah oleh Allah dalam bentuk sehat. Sehat itu sangatlah bermanfaat jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebajikan oleh Allah selama bulan suci Ramadan ini, dan diberikan kemudahan oleh Allah melafadzkan di lidah kita itu kalimah-kalimah yang bagus, kalimah-kalimah yang mengantarkan kita kepada kebajikan dunia wal akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.